Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Samarinda menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Dayang Donna Walfiariestania atau Donna Faruk dalam kasus korupsi pengurusan 6 izin usaha pertambangan, IUP, di Kalimantan Timur. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang berlangsung pada Senin, 11 Mei 2026, siang. Ketua Majelis Hakim, Radityo Baskoro, menyatakan bahwa terdakwa yang merupakan putri dari mendiang mantan Gubernur Kaltim, Awang Faruk Ishak, almarhum, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Ujar Radityo saat membacakan amar putusan di ruang Letjen TNI Ali Said Pengadilan Tipikor Samarinda. Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan sanksi denda sebesar 100 juta rupiah. Jika denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan inkrah, maka harta bendanya akan disita. Apabila kekayaannya tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 60 hari. Tak hanya itu, Donna Faruk juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 3,5 miliar rupiah. Jika dalam waktu 1 bulan uang tersebut tidak dibayarkan, jaksa berhak menyita dan melelang harta bendanya. Jika harta benda tetap tidak mencukupi, Donna Faruk harus menjalani tambahan pidana penjara selama 1 tahun. Untuk diketahui vonis ini boleh dibilang lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang sebelumnya meminta agar terdakwa dihukum 6 tahun 10 bulan penjara. Hakim menilai Donna Faruk melanggar pasal 20 huruf C UU nomor 1 tahun 2023, KUHP baru, serta ketentuan dalam UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Atas putusan tersebut, Donna Faruk menyatakan menerima vonis hakim. Di sisi lain, pihak Jaksa Penuntut Umum menyatakan masih pikir-pikir sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Ya, kalau Pak dulu silakan ada waktu pikir-pikir juga 7 hari ya, silakan menggunakan ya. Bagaimana? Terdakwa seorang ibu dan sebagai pelaku keluarga
rupiah yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Dalam hal denda tidak dibayar, maka kekayaan atau pendapatan terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Jika kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 60 hari. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 3.500.000 rupiah jika terpidana dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 6. Menetapkan barang bukti berupa, itu terangkum secara lengkap di dalam putusan ini terkait dengan barang bukti nomor 1 sampai dengan 3 dikembalikan kepada Sugeng, barang bukti nomor 4 sampai dengan bukti nomor 55 dikembalikan kepada Udin Chandra, selanjutnya barang bukti nomor 56 terusnya sampai dengan 65 dikembalikan kepada Chandra Setiawan, barang bukti nomor 66 sampai dengan 88 barang bukti dikembalikan kepada Samidi. Selanjutnya barang bukti nomor 89 sampai dengan 113 dikembalikan kepada Haidar Resmi. Barang bukti 114 sampai 118 dikembalikan kepada Yudhita Runi. Barang bukti 119 dikembalikan kepada Mustaqim. Dari penuntut umum pikir-pikir selama 7 hari. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini sudah dianggap selesai dan persidangan